Barangkali sebagian banyak mahasiswa di sana tidak berani bicara karena kampusnya tidak menunjukkan komitmennya untuk melindungi kebebasan ekspresi itu, melindungi keberanian publik mahasiswa untuk mencintai republik ini. Lalu LPSK sendiri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kita apa sikapnya? lakukan komunikasi intens untuk update terhadap teror yang saya alami. Tetapi terhadap tindak lanjut masih dalam proses kita pikirkan. Kira-kira seluruh teror yang terjadi ini mau kita laporkan, dan saya perlu berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk teman-teman pengurus BEM lebih dari 30 itu yang juga mengalami teror itu. Karena bagi saya, selama negara demokrasi masih memberikan ruang bagi teror, maka selama itulah negara demokrasi sebenarnya tidak pernah ada. Nah, ini pertanyaan yang mungkin kurang disukai oleh kalangan aktivis. Bagaimana dengan pihak kepolisian? Kita lihat nanti, Bang. Ini kan tidak ada upaya untuk berkoordinasi. Saya masih belum merasa tertarik untuk berkoordinasi hari ini. Tapi kita lihat nanti. Saya rasa bagaimanapun mereka kita bayar untuk melindungi kita. Secara substansi itu apa yang menyebabkan Bung Tio merasa dikejar? Apa karena kata bodoh itu? Orang boleh tersinggung dengan diksi yang saya pilih, presiden bodoh. Tapi orang yang punya keterbukaan akan fokus pada substansi, bukan pada diksi. Diksi itu hanya alat kita untuk mendelivery tidak hanya substansi, tapi juga emosi. Siapa yang tidak marah ketika ada seorang anak di Ngada NTT yang terbunuh? Saya sebut bahwa barangkali dia tidak bunuh diri, tapi terbunuh oleh sistem yang tidak berpihak pada pendidikan anak, tidak berpihak pada rakyat kecil. Siapa yang tidak marah atas itu? Lalu pemerintah pengen orang yang mengkritik dia harus bersopan santun, harus beretika. Loh, mereka saja tidak beretika kok ketika menghadapi kami berdemonstrasi di lapangan misalnya. Ketika melemparkan gas air mata, mementungi kami. Ada banyak sekali ketidakadilan pikiran di sini. Bahwa seharusnya pemerintah itu punya sistem destilasi. Dia punya penyulingan terhadap emosi dan substansi. Sehingga kita berhadapan dengan diksi presiden bodoh, ya dia nggak akan sibuk dengan bodohnya, tetapi justru mencari sebenarnya bodoh yang dimaksud anak ini itu apa. Saya jelaskan. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang